ini mengenai integrasi ilmu dan agama dalam pendidikan agama Islam. Nah, saya ketika berbicara mengenai integrasi itu kita teringat tentang islamisasi ilmu pengetahuan begitu. Jadi tidak terpisahkan atau sering dikaitkan dengan proses islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, karena integrasi ilmu itu muncul berbarengan dengan islamisasi bidang lain, sosial politik dan seterusnya begitu. Nah, ini muncul karena ada proses modernisasi dan westernisasi di dunia Islam sehingga dampaknya adalah peminggiran hal-hal yang terkait dengan keislaman dari ruang publik. Nah, salah satunya adalah ilmu keislaman yang dipinggirkan oleh ilmu-ilmu modern barat begitu. Salah satu dampak dari modernisasi atau westernisasi itu. Nah, oleh karena itu salah satu ilmuwan mungkin ya yang agak concern dalam islamisasi ilmu pengetahuan adalah Naqib al-Attas, di mana tantangan terbesar dari dampak modernisasi di dunia Islam adalah terkait dengan the challenge of knowledge gitu, tantangan keilmuan. Nah, tantangan keilmuan itu bukan lagi melawan buta huruf atau kebodohan gitu ya, tetapi melawan ilmu yang sudah disebarkan oleh Barat ke dunia Islam. Nah, mengapa itu disebut sebagai tantangan keilmuan gitu? Nah, ini karena sudah terjadi westernisasi ilmu atau westernized knowledge. Sehingga ilmu-ilmu yang menyebar di dunia Islam dari Mesir, Maroko sampai kemudian ke Indonesia semuanya itu menurut kajian-kajian islamisasi ilmu pengetahuan itu sudah terbaratkan. Nah, apa yang terjadi dari ilmu yang sudah terbaratkan itu adalah ilmu menjadi kehilangan tujuan dasarnya menurut agama Islam dan malah menimbulkan beberapa hal yang tidak seharusnya terjadi yang sesuai dengan harapan ilmu yang berkembang dalam Islam. Nah, maka tawaran dari Al-Attas adalah the westernization of knowledge. Proses the westernisasi itu adalah menanggalkan unsur-unsur kebaratan tadi dari ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam. Nah, ini kadang-kadang integrasi itu nanti arahnya ke situ gitu. Ada yang menjustifikasi, ada yang melegitimasi, ada yang ayatisasi, skripturalisasi, dan seterusnya. Mungkin nanti akan saya bahas di ujung. Nah, alasannya apa? Perlu melakukan dewesternisasi ilmu. Pertama, karena nilai agama itu tidak pernah ada dalam konsep peradaban Barat. Jadi agama adinul Islam gitu. Spirit Islam itu tidak ada dalam peradaban Barat karena memang bukan Islam, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, karena ilmu Barat itu berisi unsur sekuler, materialistik, rasionalis tas yang sangat ekstrim begitu. Nah, yang itu tidak sesuai dengan ilmu dalam Islam atau konsep dan hakikat ilmu dalam Islam. Yang ini, nah hakikat ilmu dalam Islam sebetulnya sudah banyak gitu ya penjelasan atau eksposisi dari berbagai sudut pandang, literatur Arab dan seterusnya itu banyak berbicara tentang hakikat ilmu dalam Islam. Ada yang diterminologikan sebagai syariah, hikmah, ma'rifat, ilmu laduni dan seterusnya. Dan ini juga berkembang sejak awal periode Islam sampai awal abad ke-7 setelah hijrah gitu. Lalu kemudian Al-Attas misalnya untuk memudahkan klasifikasi ilmu itu membaginya kepada dua. Yang pertama adalah ilmu yang diberikan Tuhan secara langsung melalui proses wahyu. Jadi God knowledge. Nah, di sini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sendiri adalah ilmu yang par excellence, knowledge par excellence. Nah, sunnah yang menjelaskan Al-Quran itu juga bagian daripada ilmu ini. Nah, termasuk ada hikmah, ilmu laduni yang hanya bisa diterima misalnya oleh orang-orang yang ibadah dan kasyafnya itu baik begitu ya. Nah, ini masuk dalam kategori pertama menurut Al-Attas. Jadi God knowledge. Nah, yang kedua adalah
knowledge yang diciptakan oleh manusia, created by man about everything gitu. Jadi ilmu yang diperoleh manusia melalui riset, melalui observasi, dan ilmu ini bisa, jenis ilmu ini didapat melalui usaha-usaha rasional dan spekulasi berdasarkan pengalaman manusia. Nah, oleh karena itu, maka yang terjadi ada dampaknya gitu ya, ada implikasinya. Jadi kalau yang pertama itu disebut sebagai ini adalah ilmu yang baik dan bermanfaat untuk manusia keseluruhannya, tetapi jenis yang kedua ini tergantung siapa yang menciptakan dan untuk tujuan apa. Karena diciptakan oleh manusia dengan berbagai latar belakang tujuan, latar belakang kepentingan, juga latar belakang peradaban tadi gitu, sehingga tidak semuanya itu maslahat untuk manusia gitu. Tetapi memang kita mengakui kedua jenis ilmu ini adalah harus dibarengi dengan amal, dengan tindakan, dengan perbuatan. Karena ilmu tanpa amal tidak bermanfaat, sebaliknya amal yang sempurna juga tidak bisa dicapai tanpa ilmu, begitu. Nah, tujuan ilmu dalam Islam itu tadi seperti di awal gitu ya, dampak modernisasi terhadap westernisasi ilmu pengetahuan. Nah, dalam Islam sendiri ilmu itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemaslahatan, keadilan, dan kedamaian bagi manusia. Jadi ketika ilmu itu menimbulkan kekacauan, menimbulkan perselisihan, konflik, perang, dan seterusnya. Nah, menurut Al-Atas atau para pakar islamisasi ilmu itu ya sudah melenceng dari tujuan ilmu dalam Islam. Kira begitu. Nah, oleh karena itu maka Al-Atas dan para pakar islamisasi ilmu berpendapat bahwa peradaban barat itu yang memunculkan banyak tantangan baru bagi ilmu karena membuat ilmu itu tidak mencapai tujuan yang seharusnya. Nah, maka di sini ada model integrasi. Nah, mungkin sebelum ke model integrasi saya berikan contoh sedikit pengalaman begitu ya, bagaimana pergumulan saya pribadi dengan nature of knowledge yang saya peroleh. Pak Samsurijal sebagai informasi aja mungkin cerita sedikit ya. Iya, monggo. Ya, S1 saya itu di Al-Azhar. Nah, mungkin di Al-Azhar ini semua ilmu yang diperoleh, apalagi jurusannya adalah usuluddin begitu, terkait dengan tafsir hadis, maka itu lebih masuk ke kategori yang pertama tadi gitu ya, nature of knowledge yang par excellence tadi gitu, yang lebih diterima tanpa ada proses riset, tanpa ada proses observasi, tanpa ada proses spekulasi dan seterusnya. Nah, ini berbeda dengan pengalaman S2 dan S3 saya di Barat, di Inggris gitu ya, di Leeds University. Nah, oleh karena itu maka ada pergumulan yang tidak biasa begitu ya, agak berat menyandingkan, atau mungkin dalam bahasa pagi ini, kita kuliah pagi ini adalah mengintegrasikan pengalaman dan wawasan keilmuan yang saya dapat di Al-Azhar dengan pengalaman dan wawasan yang saya dapat atau pengetahuan yang saya dapat dari Inggris begitu. Nah, di sini ada pergumulan atau ada kontestasi dan dialog ya antara jenis ilmu yang pertama dengan jenis ilmu yang kedua gitu. Nah, ini kadang-kadang alumni Al-Azhar atau Timur Tengah yang kemudian ke Barat itu kadang-kadang merasa menyerah, merasa down dan seterusnya karena kekurangan pengalaman dalam riset begitu. Lalu juga ada perasaan bahwa tadi ada hal-hal yang ditanggalkan oleh keilmuan yang nuansanya adalah nuansa Barat begitu. Nah, tetapi kemudian ada plus minusnya, mungkin itu yang bisa kita ambil. Jadi kalau di Barat itu kan kita dibiasakan untuk mencari data, mencari bukti yang bisa mendukung apapun dan sependek apapun.
Ya, jadi mendukung setiap pernyataan apapun yang kita sampaikan atau pernyataan apapun yang kita tuliskan, misalnya entah dalam artikel, dalam buku. Jadi setiap kalimat atau setiap ungkapan itu akan dipertanyakan akurasi dan buktinya. Gitu. Kalau kita dalam studi dalam konteks di Barat begitu ya, atau dalam hal ini pengalaman saya di Inggris begitu, sehingga tidak mudah kita menyampaikan satu pernyataan tanpa didukung oleh bukti atau literatur yang kuat gitu, yang mendukung itu. Nah, informasinya harus jelas dan seterusnya gitu. Tetapi lama kelamaan dalam proses ini, awal-awal mungkin ada proses tadi ya, kok seperti ini di Barat, kok di Al-Azhar seperti itu. Tapi lama kelamaan sebetulnya Al-Quran juga menuntut kita untuk berbicara sesuai fakta, misalnya bahwa kalau kita ingin menulis sesuatu itu juga harus didukung oleh bukti. Bahkan Buya Hamka itu dalam salah satu buku, tapi saya agak lupa bukunya, ketika menafsirkan ayat kulhatu burhanakum, nah, itu katakanlah dan hatu burhanakum, berikan buktinya. Jadi kalau sekarang itu ada fenomena hoax misalnya ya, berita bohong, lalu kita tidak tabayun dan seterusnya, itu sebetulnya juga pertama adalah keluar dari nilai keislaman, yang kedua di Barat itu sangat tidak boleh gitu, kira-kira sangat dibiasakan kita kalau berbicara ya jangan sampai hoax gitu. Jadi setiap alinea, bukan hanya alinea, tapi setiap baris dalam alinea yang ada dalam tulisan kita itu ya harus dibuktikan apakah valid dan akurat atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kalau di Kairo gitu ya, mungkin ini banyak ananda mahasiswa dari UMM juga dari UHAMKA. Nah, pengalamannya adalah bagaimana kita performance akademik itu ditunjukkan oleh kekuatan hafalan, bukan oleh kekuatan bukti-bukti dan argumen atau informasi yang mendukung argumen itu, tetapi lebih ke hafalan. Itu entah itu hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis, hafalan fikih dan usul fikih, bahkan perdebatan mazhab tentang satu hal itu kita harus hafalkan sampai persis sama. Jadi semakin presisi yang kita hafalkan, itu semakin bagus performance akademik kita dan nilai kita akan unggul begitu, akan baik gitu ya, dibandingkan dengan yang hafalannya kurang atau hafalannya rendah gitu. Jadi diukur dari hafalan harus sesuai dengan mukoror atau buku ajar yang diajarkan. Nah, ini berbeda tradisi, tetapi tadi ada plus dan minusnya. Nah, jadi memang kalau pengalaman di Barat itu kita dilatih untuk membaca, menulis, dan meneliti itu sesuai dengan fakta-fakta yang kita miliki atau data ya, kalau dalam penelitian data yang kita miliki. Nah, selebihnya nggak boleh masuk dalam pembicaraan atau dalam tulisan kita. Nah, sementara di Kairo itu karena memprioritaskan hafalan, nah maka kita itu lebih sering dilatih untuk dalam tanda petik menyucikan diri begitu Pak Samsur Rizal. Artinya ya karena kita itu selalu disampaikan kata-kata muridnya Imam Syafi'i ya, Waki itu. Nah, kepada Imam Syafi'i. Jadi syakautu ila Waki su ahifdi farsyadani bitarkil ma'asi wa akhbirni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil ashi. Nah, itu selalu diulang-ulang begitu. Jadi kita itu tidak boleh melakukan sebuah kesalahan besar maupun kecil, karena itu bisa mengganggu hafalan kita begitu. Kira-kira seperti itu. Bisa mengganggu atau menghambat proses belajar kita di Al-Azhar. Nah, oleh karenanya maka waktu itu ya istilah-istilah seperti zauk gitu ya, spiritual proses spiritual gitu ya dalam pencarian keilmuan, lalu kasyaf pengalaman di mana kita
bisa membuka tirai yang awalnya ditutup lalu dibukakan kembali karena kita bersih misalnya dalam tanda petik, itu akan sampai kepada yang namanya ilmu hikmah atau ilmu laduni, begitu kalau di pesantren ya istilahnya seperti itu. Nah, Al-Azhar ini lebih pengalaman pribadi saya ya, mungkin nanti bisa ada pengalaman lain atau pengamatan saya dan berdasarkan pengalaman itu lebih seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu maka tadi persoalannya adalah bagaimana kita menyandingkan dua keilmuan yang berbeda latar belakang gitu ya. Lalu kemudian di situ ada proses negosiasi dalam proses integrasi itu dan seterusnya. Nah, mungkin ini kita masuk ke slide. Nah, ini. Jadi model-model integrasi itu beragam gitu ya kalau kita melihat apa yang berjalan selama ini di sekitar kita. Ada yang menyandingkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum gitu ya. Ilmu agama itu ya ada muamalah, ada akidah dan seterusnya misalnya, termasuk juga ada kemuhammadiyahan kalau kita di PTMA begitu. Nah, ini disandingkan gitu. Nah, pertanyaan kita adalah apakah model yang seperti itu yang kita namakan integrasi begitu, integrasi ilmu dengan agama dalam pembelajaran PAI. Lalu yang kedua adalah menafsirkan ayat-ayat, menemukan konsep-konsep dalam Islam untuk kemudian kita melakukan kritik terhadap ilmu yang berkembang dari Barat. Nah, ini juga salah satu yang tadi masuk dalam kerangka konsep dari Al-Atas tentang the westernisasi ilmu begitu. Jadi menanggalkan unsur Barat dari ilmu keislaman atau melakukan kritik terhadap ilmu-ilmu Barat dengan melakukan memasukkan gitu ya nilai-nilai keislaman. Nah, misalnya di Fakultas Psikologi UHAMKA, Bapak Ibu sebagai cerita aja sharing begitu, itu beberapa tahun lalu itu melakukan hal ini gitu ya. Jadi bagaimana teori-teori psikologi modern dari Barat itu berusaha untuk diganti gitu ya, diganti itu diminimalisir konsep yang kita gunakan dari Barat, lalu kemudian kita replace dengan psikologi Islam begitu. Nah, pertanyaan lagi adalah apakah model seperti itu yang dinamakan integrasi? Lalu yang terakhir ada model ayatisasi atau skripturalisasi. Nah, ini yang saya sering dengar dari Pak Amin Abdullah ya. Kalau bicara tentang interkoneksi dan seterusnya gitu. Nah, ayatisasi ini ya agak mirip dengan yang kedua, di mana kita menjustifikasi temuan-temuan riset entah itu dari Barat atau dari ilmu-ilmu sosial begitu, dengan cara menempelkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Jadi temuannya begini, maka kita ini relevan dengan ayat ini, ini relevan dengan hadis ini, sehingga kemudian disebut sebagai skripturalisasi oleh Pak Amin Abdullah. Nah, upaya-upaya ini atau model-model integrasi yang terlihat di sekitar kita ini adalah mungkin kita masih mengkaji gitu, masih perlu mengkaji apakah sudah menyentuh kedalaman metode dan menjelaskan betul-betul spirit keislaman, di mana di dalamnya ada spirit kemanusiaan dan seterusnya, sehingga kemudian ilmu itu sejalan dengan iman